Yoho! Apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kami ingin mengutarakan apa yang ada di benak kami, yang kami pikir hal ini juga pasti ada dalam benak nakama semuanya. Kami ingin menjadikan video kali ini menjadi sebuah tempat diskusi yang kami harapkan nakama semua juga berpartisipasi untuk mengungkapkan apa pendapat nakama di kolom komentar di bawah. Baiklah, hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah manga One Piece tidak akan tamat dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada sekitar 2-4 bulan yang lalu, kami di channel ini sudah beberapa kali memberikan informasi kepada nakama tentang kabar One Piece yang akan tamat dalam 5 tahun. Namun, seperti yang nakama ketahui, saat ini kita sedang berada di tengah-tengah arc yang paling ingin ditulis oleh Oda Sensei, yaitu arc Wano Kuni. Memang sekarang kita sudah mulai memasuki bagian yang paling seru dari arc Wano Kuni ini, yaitu semua setup cerita sudah mulai dimatangkan untuk menciptakan puncak perang Wano Kuni. Tidak terasa, sudah hampir 90 chapter berlalu sejak chapter pertama cerita Wano Kuni ini dimulai, yaitu dari chapter 909 yang dirilis pada bulan Juli 2018. Dengan kurang lebih 90 chapter ini yang telah juga memakan waktu 2 tahun lebih, cerita Wano Kuni baru bisa dikatakan akan masuk ke bagian paling seru. Setelah khususnya selama 2 tahunan, Eiichiro Oda memasang pondasi-pondasi cerita Wano Kuni. Bahkan bisa dikatakan, lebih dari 2 tahun pondasi cerita arc Wano Kuni telah mulai dipasang oleh Eiichiro Oda. Seperti tentang Ryuma yang disinggung pada arc Thriller Bark, atau keluarga Shimotsuki yang telah disinggung dari awal cerita One Piece. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah, meski sudah memakan waktu kurang lebih 2 tahun setengah, kapan arc Wano Kuni ini akan berakhir masih sangat jauh untuk bisa kita perkirakan. Mungkin akan memakan waktu kurang lebih 1 tahun lagi atau lebih. Dan meskipun dengan kondisi ini, Eiichiro Oda memang telah beberapa kali mengisyaratkan bahwa One Piece akan tamat dalam 5 tahun. Namun, menurut kami hal itu sangatlah mustahil untuk terjadi. Alasannya adalah dikarenakan masih banyak sekali misteri-misteri yang belum terungkap dalam cerita One Piece. Bukan hanya misteri, bahkan masih ada beberapa karakter penting yang belum dimunculkan secara jelas oleh Eiichiro Oda. Dan berikut adalah beberapa hal besar yang masih menjadi misteri dalam dunia One Piece. Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk adalah salah satu karakter yang masih sangat menjadi misteri. Nama atau hal-hal tentang hasil penelitian Dr. Vegapunk memang telah dimunculkan dari chapter-chapter One Piece yang cukup awal. Seperti ketika arc Enies Lobby, Blue Eno mengatakan tentang teori dari suatu profesor bahwa seseorang yang memakan 2 buah setan sekaligus maka tubuhnya akan meledak dan menghilang. Lalu tentang pasukan angkatan laut, yaitu Pacifista, yang merupakan hasil penelitian Dr. Vegapunk. Dan juga tentang buah setan buatan yang ada di arc Punk Hazard. Semua itu adalah hasil dari karya Dr. Vegapunk. Namun, karakter yang telah disinggung sejak awal dan sudah sering muncul karya-karyanya itu, sosok Dr. Vegapunk sendiri belum dimunculkan sampai sekarang. Sosok Dr. Vegapunk ini masih sangat menjadi misteri. Baik itu tentang siapa identitasnya, apa motif Vegapunk melakukan penelitian, ataupun ke sisi manakah Dr. Vegapunk ini berpihak. Karena meski Dr. Vegapunk bekerja untuk pemerintah dalam melakukan penelitian dan pembuatan senjata angkatan laut, namun ada satu momen Dr. Vegapunk juga pernah memerintahkan salah satu pasifistanya untuk melindungi kapal Sanigo, yakni ketika kru topi jerami melakukan latihan selama 2 tahun. Entah di sini Dr. Vegapunk melakukan hal itu karena kemauannya sendiri atau permintaan Bartolomeo Kuma yang merupakan objek penelitiannya. Apapun itu, ketika Dr. Vegapunk ini dimunculkan dalam cerita,
pasti akan memberikan efek yang sangat besar pada pandangan kita terhadap konflik dunia One Piece, tentang posisi dan kebijakan pemerintah dunia. Apakah benar-benar sistem dunia One Piece yang sekarang sudah benar, atau memang diperlukan sesuatu revolusi sistem pemerintahan dunia One Piece yang sekarang sedang diperjuangkan oleh ayam Monkey D. Luffy, yaitu Monkey D. Dragon dan kawan-kawan. Im Sama, misteri besar atau karakter lainnya yang masih sangat menjadi misteri, tidak lain dan tidak bukan adalah Im Sama. Kemunculan pertamanya adalah tepat sebelum arc Wano Kuni ini dimulai, yaitu pada chapter 906. Ya, setelah One Piece berjalan 900 chapter, Eiichiro Oda baru memunculkan karakter penting yang memiliki kedudukan sangat luar biasa tinggi. Sampai sebelum diperkenalkannya Im Sama pada chapter 906, kita semua berpikir bahwa pihak antagonis dalam dunia One Piece adalah para Ternobito dan kelima Gorosei. Namun gilanya, Eiichiro Oda malah memunculkan orang yang lebih tinggi dari mereka setelah One Piece berjalan 900 chapter. Setelah kemunculan Im Sama ini menjadikan gudang misteri One Piece yang harus dijawab oleh Eiichiro Oda semakin penuh. Dengan kedudukan Im Sama yang bukan ecek-ecek, tentu saja waktu penyelesaian masalah dengan Im Sama atau pengungkapan misteri tentang Im Sama pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sana pasti juga akan membahas tentang identitas asli tentang kelima Gorosei. Kenapa mereka sejak Robin masih kecil sampai Robin sudah dewasa pun masih dengan perawakan yang sama, tidak terlihat menua sama sekali. Ya memang sih mereka sudah lansia, namun ya setidaknya harusnya ada perubahan pada fisik mereka, karena sudah sekitar 20 tahun lebih sejak kejadian di Ohara terjadi. Dan juga kami masih penasaran tentang bekas luka yang ada di tubuh Gorosei. Jika dipikir-pikir, dengan posisi setinggi Gorosei, siapa yang berani bertarung dan sampai melukai Gorosei? Bahkan kami pikir Yonko pun akan pikir-pikir sebelum ngajak ribut dengan Gorosei ini. Kami curiga bahwa luka yang dimiliki Gorosei ini mereka dapatkan ketika Gorosei sedang memperebutkan kedudukan pemerintahan dunia One Piece ini. Ya, kami masih berteori bahwa Gorosei ini telah hidup sejak zaman abad kekosongan. Dan luka tersebut mereka dapatkan ketika perang 20 negara melawan kerajaan kuno. Dan tentu saja di situ akan muncul karakter misterius besar lainnya, yaitu Joy Boy. Jadi, untuk mengungkapkan misteri ini saja, kami pikir Eiichiro Oda akan membutuhkan banyak waktu, karena bagian-bagian ini adalah bisa dibilang merupakan inti dari cerita One Piece, di mana inti pokok permasalahan dunia One Piece mulai terjadi. Dengan dua kata kunci misteri itu saja, yaitu Dr. Vegapunk dan Im Sama, kami merasa Eiichiro Oda akan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mengungkapkan misteri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mereka. Mungkin paling cepat akan selesai dalam 3 tahun. Tapi jika melihat kecepatan alur cerita arc Wano Kuni saja, yang untuk sampai ke titik ini membutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun, waktu 3 tahun tadi akan terasa sangat cepat dan sedikit. Dan belum lagi agenda atau konflik lainnya yang masih belum diceritakan, seperti arc Elbaf, penyelesaian cerita tentang Shanks, konflik dengan Kurohige atau Marshal Littich. Dan meskipun mungkin Road Poneglyph terakhir dan sampainya Luffy ke Raftel ada pada bagian-bagian cerita yang kami sebutkan tadi, namun tetap saja waktu 5 tahun yang dikatakan Eiichiro Oda sangatlah tidak cukup untuk menyelesaikan cerita One Piece. Dan dengan alasan tersebut, kami juga setuju dengan Eiichiro Oda pada pernyataannya di SBS volume 97, di mana Eiichiro Oda mengatakan bahwa bagian yang paling menarik dari perjalanan Luffy akan terjadi dalam 5 tahun. Mungkin maksud Eiichiro Oda di sini adalah bagian yang paling menarik dari perjalanan Luffy akan dimulai dari 5 tahun. Jadi, secara kesimpulan, One Piece masih membutuhkan waktu untuk mencapai akhir ceritanya. Dan itu pasti akan lebih dari 5 tahun dari 2020 ini. Jadi tenang saja, untuk para fans One Piece yang sudah menikmati One Piece sejak zaman sekolah dan mungkin sekarang sudah mempunyai anak dan menjadi bapak, One Piece tidak akan selesai secepat itu. Mari kita nikmati chapter seru yang selalu disajikan oleh Eiichiro Oda
pada setiap minggunya. Jadi, sekian dulu video kali ini. Silakan tulis pendapat nakama semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.